Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Baiklah, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam karena telah mempersiapkan kita, telah memberikan kita kesehatan serta kemampuan untuk melakukan proses pembuatan video edukasi mengenai promosi kesehatan. Nah, baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anugrah Febrian Aldi dengan NIM J1A12024, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai promosi kesehatan masyarakat tentang konsep dasar pendidikan kesehatan masyarakat. Nah, pada pembahasan kali ini saya mengangkat 5 topik. Yang pertama adalah definisi pendidikan kesehatan. Yang kedua adalah pentingnya pendidikan kesehatan. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan kesehatan. Yang keempat adalah peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Yang kelima adalah ruang lingkup pendidikan kesehatan. Baik, pada kesempatan pertama kita akan membahas mengenai definisi pendidikan kesehatan. Nah, pada definisi pendidikan kesehatan, di sini menurut Niswander, pendidikan kesehatan adalah proses perubahan yang dinamis, bukan hanya proses pemindahan materi dari individu ke orang lain, dan bukan seperangkat prosedur yang akan dilaksanakan ataupun hasil yang akan dicapai. Nah, pada dasarnya pendidikan kesehatan merupakan upaya terencana untuk mengubah perilaku individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pendidikan kesehatan membutuhkan pemahaman yang mendalam karena melibatkan berbagai istilah atau konsep seperti perubahan perilaku dan proses pendidikan. Nah, baik, pada pembahasan yang kedua kita akan membahas pentingnya pendidikan kesehatan. Masalah kesehatan di negara berkembang pada prinsipnya menyangkut dua aspek, yakni aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik menyangkut aspek non-perilaku dan aspek non-fisik menyangkut perilaku kesehatan. Nah, berdasarkan dua masalah kesehatan tersebut, pendekatan dalam memecahkan masalah kesehatan dibagi menjadi dua, yakni pendekatan fisik dan pendekatan non-fisik. Nah, pada kedua pendekatan tersebut harus sejalan dalam memecahkan kesehatan dan masing-masing memiliki kontribusi yang sama. Pemberian fasilitas fisik tanpa diikuti oleh peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan memberikan hasil yang jauh dari harapan. Demikian juga sebaliknya, kita tidak dapat memberikan penjelasan pada masyarakat sampai suara serak sekalipun tanpa ditunjang fasilitas fisik. Dengan kata lain, semua program pelayanan yang sifatnya pelayanan dan penyediaan sarana fisik harus ditunjang oleh pendidikan kesehatan. Selanjutnya, pada pembahasan yang ketiga, kita akan membahas mengenai tujuan pendidikan kesehatan. Nah, di sini ada beberapa hal mengenai tujuan pendidikan kesehatan, tapi yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan kaitannya dengan batasan sehat. Nah, berdasarkan batasan kesehatan menurut WHO pada tahun 1954, tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk merubah perilaku atau masyarakat dari perilaku tidak sehat atau kebiasaan buruk menjadi perilaku yang sehat atau kebiasaan yang baik. Mengingat istilah prinsip sehat, maka perlu kita mengetahui batasan sehat tersebut, seperti dikemukakan pada Undang-Undang Kesehatan, yakni bahwa kesehatan adalah kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai merubah perilaku kaitannya dengan budaya. Sikap dan perilaku adalah bagian dari budaya, sedangkan kebiasaan, adat istiadat, tata nilai atau norma adalah kebudayaan. Meskipun secara garis besar, tujuan dari pendidikan kesehatan adalah merubah perilaku belum sehat menjadi perilaku yang sehat. Namun perilaku tersebut ternyata mencakup hal yang luas, sehingga perlu perilaku tersebut dikategorikan secara mendasar. Nah, adapun di sini tentang budaya yang sudah lama dari masyarakat adalah budaya pamali. Budaya pamali ini harus dilakukan dengan pendidikan kesehatan agar pamali-pamali tersebut dapat terhindar dari masalah kesehatan yang ada pada masyarakat. Nah, yang ketiga kita akan membahas mengenai masalah sasaran. Tujuan dari pendidikan kesehatan di sini mencakup tentang sasaran. Sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia berdasarkan kepada program pembangunan Indonesia adalah masyarakat umum dengan berorientasi pada masyarakat pedesaan, juga masyarakat dalam kelompok tertentu seperti wanita, pemuda, remaja, termasuk pada kelompok khusus seperti usia-usia pada taman kanak-kanak. Nah, pada yang pembahasan keempat kita akan membahas tentang tahap-tahap kegiatan. Nah, di sini pada tahapan kegiatan terdapat 4 hal yang ternyata tidak mudah dalam merubah perilaku seseorang. Tapi dengan perilaku ini dapat menggunakan proses sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap sensitasi. Pada tahap ini dilakukan pemberian informasi untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terhadap adanya hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Yang kedua adalah tahap atau publisitas. Pada tahap ini merupakan kelanjutan tahap yang dari sensitisasi yang bertujuan menjelaskan lebih lanjut jenis pelayanan kesehatan dalam fasilitas kesehatan itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah tahap edukasi. Di sini pada tahap edukasi, seorang tenaga kesehatan memberikan sebuah ilmu kepada masyarakat yang gunanya akan merubah perilaku dari masyarakat tersebut. Yang keempat adalah tahap motivasi. Di sini merupakan kelanjutan dari tahap edukasi, berarti bahwa setelah mengikuti pendidikan kesehatan perlunya ada perubahan terhadap feedback dari edukasi tersebut. Nah, kita melangkah pada peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Peran pendidikan kesehatan ini dapat dikategorikan dalam beberapa hal. Yang pertama, peran pendidikan kesehatan dapat dikategorikan dalam faktor lingkungan. Nah, di sini agar sarana lingkungan fisik dan non-fisik dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal, maka perlu dilakukan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Nah, di sini pembahasan tentang lingkungan itu sendiri perlu adanya karena dari lingkungan itu sendiri dapat memicu beberapa hal seperti lingkungan yang kotor dapat memicu penyakit yang akan merugikan bagi tubuh. Yang kedua adalah peran pendidikan kesehatan dalam perilaku. Pendidikan kesehatan pada akhirnya hanya mencapai melek kesehatan pada masyarakat saja. Namun yang lebih penting ialah mencapai perilaku kesehatan. Yang ketiga adalah peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Dalam rangka perbaikan kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Kesehatan telah menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat dalam bentuk pusat pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesdes, dan pustu yang kiranya semua desa akan ada di dalamnya. Nah, pada yang tahapan keempat di sini ada peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Nah, pada saat pembahasan ini, orang tua yang sehat dan gizinya baik akan mewariskan kesehatan yang baik pula kepada anaknya. Pada pembahasan yang kelima, kita akan membahas tentang prinsip pendidikan kesehatan. Nah, pada prinsip pendidikan kesehatan ini terbagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kesehatan, yang kedua adalah ketatanan dan pelaksanaan,
serta tingkat pelayanan. Nah, pertama kita akan bahas mengenai aspek kesehatan. Aspek kesehatan ini terbagi menjadi dua, yaitu aspek promotif dan aspek pencegahan dan penyembuhan. Terlebih dahulu kita membahas tentang aspek promotif. Sasaran pendidikan di sini adalah kelompok orang sehat sekitar 80-85% populasi. Derajat kesehatan memang cukup dinamis, meskipun dalam kondisi sehat, tetapi perlu ditingkatkan dan dibina lagi kesehatannya. Yang kedua adalah aspek pencegahan dan penyembuhan. Pada aspek ini, upaya pendidikan kesehatan mencakup 3 upaya atau kegiatan. Yang pertama adalah pencegahan tingkat primer, pencegahan tingkat sekunder, pencegahan tingkat tersier. Nah, pada pencegahan tingkat primer, sasaran pendidikan adalah kelompok resiko tinggi seperti ibu hamil, ibu menyusui, perokok, obesitas, dan pekerja seks. Tujuan upaya kesehatan ini adalah untuk menghindarkan mereka tidak jatuh sakit dan tidak terkena penyakit. Nah, yang kedua adalah pencegahan tingkat kedua, yaitu sekunder. Sasaran pendidikan dari kelompok ini adalah penyakit kronis seperti asma, TBC, dan lain-lain. Tujuan pendidikannya adalah untuk memberikan pengarahan kepada mereka untuk mencegah penyakitnya agar tidak bertambah parah. Yang ketiga adalah tingkat tersier. Sasaran pendidikannya adalah kelompok pasien yang baru pulih atau baru sembuh. Tujuannya adalah untuk memungkinkan penderita agar segera pulih kembali dan mengurangi kecacatan seminimal mungkin. Dan yang kedua, di sini membahas tentang aspek tatanan atau tempat pelaksanaan. Nah, di sini yang pertama adalah tempat atau tatanan keluarga. Sasaran utama adalah orang tua, dan yang kedua adalah tatanan sekolah. Sasaran utama adalah guru, dan yang ketiga adalah tatanan tempat kerja, yang dimana sasarannya adalah pemilik, pemimpin, atau manajer. Yang keempat adalah tatanan tempat umum. Sasaran utamanya adalah para pengelolanya. Dan yang kelima adalah fasilitas pelayanan kesehatan, yang sasarannya adalah pimpinan fasilitas kesehatan itu sendiri. Nah, kita beralih yang ke aspek yang ketiga, yaitu tentang tingkat pelayanan. Nah, di sini ada 5 tingkat pelayanan yang berdasarkan 5 levels of prevention yang menurut Livell and Clark pada tahun 1965. Di sini yang pertama health promotion, peningkatan kesehatan, yang kedua specific protection, perlindungan khusus, dan yang ketiga adalah early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan segera. Yang kelima adalah disability limitation, pembatasan kemungkinan cacat, dan yang kelima adalah rehabilitation atau rehabilitasi. Baik, kita beralih ke tahap kesimpulan. Pada kesimpulan ini kita membahas yang pertama adalah definisi dari pendidikan kesehatan itu sendiri. Definisi pendidikan kesehatan menurut Niswander adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, bukan hanya proses pemindahan materi dari individu ke orang lain, dan bukan seperangkat prosedur yang akan dilaksanakan ataupun hasil yang akan dicapai. Nah, kita melangkah ke poin yang kedua, pentingnya pendidikan kesehatan. Pada pentingnya pendidikan kesehatan ini, kita membahas 2 aspek, yaitu aspek fisik dan non-fisik. Dan yang ketiga, kita beralih ke tujuan pendidikan kesehatan. Nah, pada tujuan pendidikan kesehatan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, tujuan yang kaitannya dengan budaya. Yang kedua adalah merubah perilaku kaitannya dengan budaya. Yang ketiga adalah sasaran. Yang keempat adalah tahap-tahap kegiatan. Nah, pada tahap-tahap kegiatan ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tahap sensitisasi, yang kedua adalah tahap publikasi, yang ketiga tahap edukasi, yang keempat tahap motivasi. Nah, kita lanjut pada tahap peranan pendidikan dalam kesehatan masyarakat. Peran pendidikan kesehatan dalam masyarakat terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan, peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat.
Nah, di sini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Yang kedua adalah peran pendidikan kesehatan dalam perilaku. Yang ketiga adalah peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Dan yang keempat adalah peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Yang terakhir adalah ruang lingkup pendidikan kesehatan. Pada ruang lingkup pendidikan kesehatan ini sendiri terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek kesehatan. Yang kedua adalah aspek tatanan dan tempat pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah berdasarkan tingkat pelayanan. Yang pertama adalah aspek kesehatan. Aspek kesehatan itu sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, aspek promotif dan aspek penyembuhan dan pencegahan. Nah, di sini terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama adalah pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Selanjutnya, berdasarkan aspek tatanan atau tempat pelaksanaan. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah tatanan keluarga yang sasaran utamanya adalah orang tua, tatanan sekolah yang sasaran utamanya adalah pihak pengelola sekolah atau guru. Dan yang ketiga adalah tempat kerja, sasaran utamanya adalah manajer, pimpinan atau pemimpin. Yang keempat adalah tatanan tempat umum yang sasaran utamanya adalah pengelolanya itu sendiri. Dan yang kelima adalah fasilitas pelayanan. Baik, yang kedua kita membahas mengenai aspek tatanan dan tempat pelaksanaan. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama adalah tatanan keluarga yang sasaran utamanya adalah orang tua. Dan yang kedua adalah tatanan sekolah yang sasaran utamanya adalah guru. Yang ketiga adalah tatanan tempat kerja. Tatanan tempat kerja yang sasaran utamanya adalah pemilik, pemimpin ataupun manajer. Dan yang keempat adalah tatanan tempat umum yang sasaran utamanya adalah pengelola tempat umum. Yang kelima adalah tatanan fasilitas pelayanan kesehatan yang sasaran utamanya adalah pimpinan fasilitas kesehatan. Nah, yang ketiga berdasarkan tingkat pelayanan. Yang ketiga, berdasarkan tingkat pelayanan yang berdasarkan ruang lingkup pendidikan kesehatan menurut 5 Level of Prevention yang ditulis oleh Liefeld and Clark pada tahun 1965. Di sini adalah yang pertama, health promotion, yang kedua, specific protection, yang ketiga adalah early diagnosis and prompt treatment, yang keempat adalah disability limitation, yang kelima adalah rehabilitation. Baik, itulah kesimpulan yang bisa saya bacakan, dan itulah kesimpulan yang bisa saya dapatkan, dan itulah kesimpulan yang saya bisa pahamkan. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.